Ya oke guys, jumpa lagi dengan saya Puspito di Puspito Channel. Dalam episode kali ini saya bikin video unboxing bor baru saya guys. Nah ini baru datang guys, saya belanjanya di Shopee. Kebetulan ini dapat diskon gede. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut guys. Saya harus beli bor baru. Ini namanya bornya bor mini grinder ya guys, kalau nggak salah, atau die grinder gitu. Gunanya buat ngukir guys. Itu karena sekarang saya ada proyek ngukir-ngukir bikin tatakan bonsai kayak gini ya, proyek untuk hobi lah guys, buat seneng-seneng, buat tatakan hobi tatakan bonsai saya sendiri gitu di rumah. Nah cakep guys. Nah sampai bisa bentuknya jadi seperti ini itu saya tanpa menggunakan mini grinder sama sekali guys, jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak punya mini grinder juga nggak apa-apa, kalian masih tetap bisa bikin seperti ini. Tapi sayangnya saya masih menggunakan bor biasa ya, kita masih butuh bantuan menggunakan bor biasa. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut aja waktu pembuatan tatakan meja ini guys, model akar. Keren banget lah guys pokoknya. Ya jadi saya harus beli baru karena bor yang kemarin rusak guys, bor yang biasa itu rusak. Dan memang ada kekurangan di bor yang biasa itu, karena selain terlalu berat dan terlalu besar, mungkin pakai mini grinder lebih kecil, lebih enak. Dan sahnya juga bisa lebih kecil guys. Kalau yang ini saya agak kesulitan untuk ngelubangin yang kecil-kecil. Kayaknya sih bisa sih pakai ini, sah kecil pakai bor biasa itu. Saf kecil itu tangkai mata bor guys, ada khusus lah, nanti saya ceritakan lebih lanjut kalau sudah saya buka ya guys. Kita buka dulu aja ya. Oke guys, sambil buka-buka saya juga akan cerita ya guys. Jadi ini diskonnya tadi saya bilang dapat diskon yang super gede guys. Itu karena kemarin harga normalnya itu seharusnya 480.000. Di tempat lain sih ada yang lebih murah dari 480.000, masih banyak guys. Nah cuma ini saya dapatnya 240.000. Jadi ini yang di shop itu yang paling murah ya ini guys, 240.000. Ada juga yang toko lain yang jualnya paling murah 275, masih ada, tapi kebanyakan masih di atas 350-an lah. Nah selain ini harganya cukup murah, juga ada bonusannya guys. Jadi saya beli 2 item lagi nih. Nah ini barangnya guys. Terus untuk yang 2 ini guys, nah ini juga cukup murah banget, ini harganya 100 rupiah guys. Ini harga normalnya 60.000, cuma di Shopee juga kalau kita beli sekalian sama Hilda sama 2 paket ini itu kita dikasih diskon lagi, jadi 60.000 jadi cuma 100.000 guys. Ini bor kayu guys, 100 rupiah ya, 60.000 jadi 100 rupiah, murah banget. Terus ini namanya stone grinding, ini buat poles-poles apalah itu. Ini harga normalnya 40.000 jadi 100 rupiah juga guys. Jadi totalnya 240.200. Cuma ongkirnya mahal ini, ongkirnya kemarin sekitar 50-an lebih, hampir 60.000 kayaknya ya. Ya nanti saya lihat lagi aja guys. Oke kita buka barangnya guys. Ya jadi sebelum saya bikin tatakan bonsai kemarin guys, itu sebenarnya saya sudah sempat beli mini grinder. Sayangnya yang saya beli salah guys, salah apa ya, salah kualitas lah, karena powernya ternyata untuk buat ngukir kayu nggak kuat guys. Jadi kalian harus hati-hati waktu mau beli mini grinder. Untuk ukiran apa dulu harus jelas. Kalau untuk ngukir-ngukir umpak kayu seperti yang ada di samping saya ini, itu lebih baik cari yang powernya kuat guys. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut, karena kita harus buka-buka ini dulu kira-kira apa kelengkapan di dalamnya guys. Ya cuma ada bor ya, kelengkapannya cuma ini aja guys, bor sama kunci. Ini buat ganti mata bornya sama ini, dan ini buku petunjuknya. Nah, ini jarang dibaca guys, kita langsung pakai aja nanti. Ya nampaknya ada yang terlewat guys, tadi dalam kelengkapannya juga ada bentuknya semacam pir ya, pir kayak gini lah. Ini saya kurang tahu fungsinya, saya bukan tukang soalnya guys. Kemungkinan ini buat onderdil di dalamannya ya, mungkin ada yang cepat rusak gitu, karena ini dikasih 2 guys. Ya terserah lah.
Untuk merek Hilda ini sendiri ini sebenarnya adalah produk made in China guys. Nah ini kayaknya di YouTube banyak yang pakai Hilda. Nah sebenarnya untuk tipe mini grinder ini sendiri setelah saya survei-survei itu kayaknya ada 3 guys. Jadi yang ini yang menurut saya ini yang super komplit lah untuk multifungsi lah ini ya. Dan kalau kita lihat kepalanya ini beda sama dengan mini grinder biasanya seperti merek-merek apa sih, Kova, Ryu dan sebagainya, itu kepalanya beda guys. Jadi ini masih kayak bor biasa bentuknya ya. Jadi saya pilih ini itu karena ini bisa digunakan untuk 6 mili, 3 mili, dan mungkin bisa lebih kecil 1, berapa gitu kalau saya nggak salah baca di deskripsi produk barangnya. Makanya saya pilih yang ini guys. Kalau untuk mini grinder biasanya yang kepalanya nggak kayak gini, kepalanya seperti ini loh guys. Nah kepalanya untuk mini grinder biasanya kepalanya seperti ini yang tadi saya bilang saya salah beli mini grinder itu ya ini guys. Saya belinya merek Wipro, bukan salah barangnya guys. Ini saya sendiri aja, saya pribadi salah pilih produknya karena kualitasnya tidak sesuai dengan yang saya butuhkan gitu loh. Kalau untuk buat nulis-nulis, ukiran nulis-nulis apa ini, nulis kaca, nulis piring, ini mungkin masih cocok guys. Untuk ukiran-ukiran yang detail kecil banget, super lembut lah, untuk finishing kayak gitu, ini masih berfungsi sih guys. Cuma yang saya butuhkan itu kan saya pernah lihat YouTube di orang-orang Cina itu waktu bikin ukiran-ukiran alang, naga dan sebagainya, itu kan pakai model-model kayak gini. Nah itu kayaknya kok mudah banget gitu, langsung dibor langsung hilang kayunya dan langsung lubang-lubang gitu, cepet banget gitu. Ternyata waktu saya beli ini nggak kuat guys, untuk digunakan seperti itu nggak kuat. Dan ini juga maksimalnya ukurannya cuma 1,2 mili diameter shaftnya ini ya. Ini loh tadi yang saya bilang shaft itu ini guys. Nah tangkainya buat mata bornya ini shaftnya ini cuma 1,2 guys maksimal. Ini nggak bisa digunakan untuk 3 mili dan 6 mili, maksimal 1,2 lah untuk yang merek Wipro ya. Jadi hati-hati kalian butuhnya untuk apa, jangan beli yang ini kalau misal untuk buat tatakan meja bonsai. Nah, terus kalau yang ini guys, ini seperti yang tadi saya bilang, ini bisa 1,2 mungkin ya, 1,2 mili sampai 3 mili sampai 6 mili, ini masih bisa maksimal 6 mili nih. Nah kalau yang ini guys, karena kita tadi dapatnya cuma mata bornya kayu kayak gini, ini biasa aja, bukan buat ngukir, saya beli lagi akhirnya guys. Jadi kita kali ini cuma unboxing aja ya guys. Untuk tes kekuatan saya coba aja sekarang, tapi nggak pakai kayu lah. Untuk kayu nanti akan saya gunakan di langsung saya pakai ngukir aja guys di video selanjutnya ya. Kita akan coba dengarkan aja gimana kekuatannya, dan saya harap juga bisa berfungsi dengan baik guys. Ya dengerin aja ya guys, karena waktu saya beli itu saya juga cuma dengerin suaranya guys, kira-kira mana yang lebih kenceng dan lebih kuat. Karena jarang banget yang pakai mini grinder itu untuk kayu guys. Kebanyakan digunakan untuk tukang-tukang las atau untuk moles-moles besi kayak gitu ya, untuk ngabisin sisa-sisa las. Nah ini kenapa pelan suaranya, ini karena ada nomornya guys. Jadi ini ada setelannya, posnelengnya lah kalau sepeda motor itu. Nah, nomor 2 bunyinya kayak gini, nomor 3 belum sampai nomor 3. Ini nomor 3 guys. Nomor 4, nomor 5, dan maksimal guys. Maksimalnya gimana ya, ini maksimalnya nomor 6. Oke. Ya dari kesan suaranya sih kayaknya masih kuatan pakai bor biasa sih guys. Nah, nggak tahu nanti kita coba dipraktekin apakah ini lebih kuat dari bor biasa atau enggak, karena suaranya halus banget guys. Kalau bor biasa saya yang merek Enihli itu kencang banget suaranya, ini halus banget lah. Bandingkan dengan suaranya Wipro ini guys, ini kecil banget guys, mungil. Nah,
Ini kayak suaranya tato-tato yang biasanya saya gunakan untuk nato telinga kelinci guys. Dulu ini pakai dinamo biasa aja nih ya, tahu ya bedanya ya. Nah, untuk praktek di kayunya nanti saya bikin episode sendiri aja lah, karena di sini saya masih unboxing banyak barang guys. Nah, di sini saya masih punya banyak barang. Nah, ini belinya saya bareng-bareng guys. Nah, untuk kelengkapannya si Hilda ini. Ya, saya juga sampai lupa guys kira-kira barang apa saja yang saya beli. Nah, kayaknya ada 2 barang yang belum datang. Jadi saya belinya itu 7 barang guys. Ada 7 paketan. Habisnya sebenarnya cuma habis 500 ribuan, jadi hampir 600 ribu lah, jadi hampir 800 ribu gara-gara ongkirnya guys. Ongkir di Shopee mahal banget ya. Dan kenapa mahal juga karena saya belinya di 7 tempat guys, makanya mahal. Mahal ongkirnya ya. Jadi ini kelengkapan untuk mata bor yang saya beli guys. Ini saya beli ada yang poles, ada yang mata bor untuk kayu juga ada. Nanti saya buka dulu aja satu-satu, kita free memori aja guys. Ya, ini tadi kelengkapan tambahan yang saya beli guys, karena tadi kelengkapan di bornya nggak ada sama sekali untuk mata bor, jadi kita harus beli lagi. Ini untuk poles-poles gitu guys, sebelum kita cat nanti kita poles-poles pakai ini biar halus kayunya ya mungkin. Ini diameternya 3 mili, rata-rata ini 3 mili guys. Ini juga 3 mili. Yang ini agak panjang guys mata bornya. Saya tunjukin ya. Nah, ini kenapa saya butuh panjang kayak gini tangkainya? Itu karena untuk masukin lubang-lubang kayak gini susah guys kalau terlalu pendek kayak ini. Nah, jadi kita butuh panjang. Cuma ini mata bornya entah cocok atau enggak nanti kurang tahu, belum saya tes. Kemarin saya pakainya ini soalnya ini yang pakai diameter 6 mili guys. Kita pakai bor biasa kalau yang kemarin. Nah, itu terlihat saya bor lagi gitu biar lebih tajam gitu. Ini 6 mili segini guys, untuk 3 mili segini. Ini harganya 40 ribuan guys ya, untuk harganya ini 40 ribu. Ini 29 ribu. Ini 45 ribu yang untuk kayu. Terus yang ini guys, ini untuk gergaji-gergaji gitu. Ini hampir mirip kayak bor kayu kayak gini. Cuma ini kayaknya cocok dijalanin gitu biar kayak gergaji gitu. Ini harganya 40 ribu juga kayaknya. 39 ribuan lah kalau nggak salah. 37 ribu kayaknya guys. Dapat 5. Nah, ini sangat berguna sekali untuk bikin tatakan karena kalau sudah dibor kayak gini, nah nanti mungkin bisa dijalanin gitu. Saya harap bisa dijalanin untuk bikin motif-motif gitu ya. Nah, ini dari dibor di sini nanti dijalanin ke situ gitu. Kita pakai bor yang ini. Yang ini apa namanya? Handling apa ya? Padding ya, padding untuk merempelas, untuk poles. Sebenarnya saya belinya untuk yang ini guys, biar enak dipasang di gini gitu kayaknya, tapi shaftnya ini salah ukuran guys. Ini diameternya lebih dari 6 mili ini diameternya, jadi ini nggak cocok, ini harus pakai bor biasa yang kemarin aja guys. Atau kalau kalian punya bor tangan, pakai bor tangan yang biasanya dibuat gerinda itu loh guys, bor gerinda. Kebesaran ini guys, ini bukan diameter 6 mili. Nah, 6 mili segini guys ya, kayak gitu. Ini gunanya nanti mau saya moles ini loh guys, permukaan mejanya biar halus gitu ya. Oke, saya pikir cukup sekian aja episode kita kali ini. Judulnya juga unboxing guys, jadi di sini kita hanya mengulas tentang buka-buka paketan saja sebenarnya. Untuk tes kekuatan ukirnya terutama untuk di kayu ya, karena kebanyakan teman-teman di YouTube itu mulasnya bukan untuk kayu guys, tapi untuk barang-barang atau peralatan-peralatan yang dilas gitu, bersih-bersih atau perbengkelan gitu ya. Jadi akan saya bikin video sendiri aja nanti di episode selanjutnya, jadi jangan lupa like dan subscribe. Nah, tadi sudah banyak informasi yang sudah saya berikan, semoga bisa menambah pengalaman teman-teman terutama yang masih awam. Jangan sampai kayak saya kemarin yang kebanyakan salah beli guys. Gitu aja, sampai jumpa dan terima kasih.